Halo Sivitas UPI, selamat datang di podcast UPI, program Bibir, bincang-bincang ringan. By the way, kenalin nama aku Alivia Nurati Zahra. Kali ini di sini aku bakal nemenin Sivitas UPI semua dalam episode kali ini. Oke, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau seringkali kita sebut dengan PON Papua 2021. Nah, PON Papua sendiri kemarin telah diselenggarakan atau diikuti oleh 34 provinsi di Indonesia loh, salah satunya Jawa Barat. Nah, kalian tahu nggak sih, ada atlet-atlet dari Jawa Barat yang berasal dari mahasiswa UPI juga loh. Kira-kira siapa ya? Penasaran kan? Nah, hari ini aku udah ditemenin oleh salah satu orang yang membanggakan loh, karena dia ini sudah berhasil membawa nama UPI dan juga Jawa Barat ke ranah nasional. Kira-kira siapa ya dia? Oke, langsung aja ada Teh Leoda. Halo Teh Leoda. Halo semuanya. Oke, Teh Leoda apa kabar nih Teh? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, Teh Leoda. By the way, Teh Leoda ini kemarin udah berhasil mendapatkan medali emas, 1 medali emas dan 1 medali perak ya Teh ya? Ya, betul. Oke, pada ajang cabang olahraga Anggar, betul Teh? Betul. Oke, boleh Teh sebelum kita ke pembahasan utama mungkin ya Teh, boleh perkenalan diri dulu secara singkat, kayak Teteh berasal dari program studi mana, dan juga sekarang Teteh sibuknya apa sih kira-kira? Oke. Halo semuanya, nama saya Leoda. Prodi saya dari PKO semester 7 angkatan 18. Kesibukan saya untuk saat ini hanya berlatih sih. Oke, berlatih dari Anggar ya Teh, Iya, cabang olahraga Anggar. Anggar. By the way, aku boleh manggil nama Teh Leoda atau apa nih Teh? Oda aja. Teh Oda ya, Teh Oda. Oke, Teh Oda. Oke, Teh, ngomong-ngomong soal dunia olahraga nih Teh, kan Teh Leoda ini kayak apa ya, fokus pada cabang olahraga Anggar. Dan tentunya Teh Leoda sendiri pasti sering lah suka sama basic-basic olahraga gitu kan. Nah, apa sih Teh yang membuat Teteh gitu seneng dan tertarik ke dalam dunia olahraga sendiri gitu? Awalnya sih ngelihat waktu kecil ya. Awalnya sih ngelihat orang kan, ada yang bisa berenang, bulu tangkis dan lain-lain. Terus suka ngikut gitu, suka ngikut-ngikut orang tua olahraga. Oh, berarti salah satu faktornya juga dari lingkungan juga ya Teh? Iya, betul. Nah, tadi kan Teteh sebutin dari sekian cabang, kayak Teteh renang juga, bulu tangkis juga kan. Kenapa akhirnya Teteh memutuskan untuk kayak fokusnya itu di cabang olahraga Anggar nih? Kenapa Teteh kira-kira? Karena unik aja sih waktu kecil ngelihatnya kan. Oke. Pernah ngelihat kejuaraan Anggar juga. Jadi kayak wah seru nih pakai pedang gitu kan, 1 lawan 1 gitu. Lebih klasik gitu. Oh, Asik. tapi sebelumnya Teteh kenal cabang olahraga Anggar ini tuh dari sekolah kah? Atau mungkin baru-baru ini yang mungkin Teteh geluti atau gimana Teh? Oh, nggak kenal tuh, dikenalin sama ayah sih. Oh ya. Jadi ngelihat kejuaraan Anggar gitu terus tertarik. Oke, jadi cukup berpengaruh juga ya lingkungan keluarga ini dalam minat bakat Teteh dalam dunia olahraga ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Teh gitu kayak sosok yang mendukung Teteh menjadi support system Teteh gitu. Tadi kan selain ada keluarga dan siapa ayah dan ibu mungkin ya, ada nggak sih Teh sosok lain yang mungkin menjadi support system Teteh untuk tetap semangat di dalam ranah ini gitu? Selain keluarga sih teman-teman terdekat juga Teman-teman berpengaruh ya terdekat. di Oke. sekolah. Ya sih, emang sih circle lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh juga ya Teh ya sangat untuk membangun semangat kita mungkin ya. Iya, Ya. betul. Nah, kalau ini kan Teteh menggeluti cabang olahraga Anggar gitu ya. Ada nggak sih Teh kayak role model dari cabang olahraga ini gitu yang kayak wah ini aku ngefans banget nih sama tokoh ini kan makanya aku suka banget sama Anggar gitu. Ada nggak sih Teh kira-kira? Kalau role model sih, kalau dari Anggar ya, Ya, ada dari Polandia sih. Polandia. Wah, siapa tuh Teh kira-kira namanya? Radoslaw Glonek namanya. Keren sih. Oke, mantap banget sih karena cabang olahraga Anggar ini mungkin cukup unik ya dan kebanyakan belum cukup umum juga. Jadi pas ada yang tahu menang, jadi kayak menjadi sosok yang informasi yang baru juga gitu kan. Iya, Ya. betul. Nah, Teh ngomong-ngomong tentang perjuangan Teteh gitu ya dalam kemarin pencapaian PON gitu kan, apalagi PON kemarin gitu. Gimana sih Teh awal mulanya cerita Teteh bisa menjadi atlet cabang olahraga Anggar ini gitu? Kan waktu itu yang saya jelasin tadi. Iya. Kan diajak ngelihat kejuaraan Anggar, tertarik, terus di rumah tuh meragain gerakan Anggar gitu. Sama orang tua inisiatif dicari pelatih, Ya. khususnya di Bandung. Nah, dari situ berlatih, habis itu ikut kejuaraan-kejuaraan kecil kayak gitu.
ikut klub. Oke. Iya. Tapi tadi kan dijelasin juga ya Teh, banyak juga faktor pendukung untuk Teteh tetap struggle di bidang ini gitu. Tapi ada nggak sih Teh hambatan yang mungkin selama ini Teteh rasakan gitu kan? Karena mungkin di cabang olahraga anggar sendiri gak mudah juga nih ya kan Teh. Kemudian gimana sih Teh cara Teteh mengatasi hambatan-hambatan tersebut gitu? Kalau hambatan dari diri sendiri dulu sih, kan ada rasa males, kayak mengeluh gitu kan. Paling kayak ngelihat orang lain tuh latihannya lebih keras loh daripada kamu gitu. Terus kalau dari luar sih kita harus menunjukkan prestasi. Soalnya kalau kita nomor 1 nggak ada yang bisa nahan untuk kita berprestasi ke jenjang berikutnya. Iya sih, benar juga sih. Tapi kalau misalkan cara Teteh untuk bertahan gitu ya, kayak menghadapi lika-liku mungkin ya, karena mungkin setiap proses itu nggak akan semulus mungkin ya Teh. Nah, ada nggak sih kayak lika-liku yang kayak ada hambatan dari mungkin misalkan kalau dukungan tadi udah banyak juga ya, dukungan dari orang sekitar. Tapi misalkan dukungan dari faktor lain mungkin hambatan dari faktor lain mungkin ada nggak sih Teh? Ada sih, apalagi udah pada tahu kali ya olahraga suka jadi bisnis. Iya benar sih. Itu banyak juga di Anggar yang kayak gitu. Sama kepentingan diri sendiri, para pengurus. Oke. Tapi selagi Teteh enjoy menjalani hal tersebut, mungkin gak akan menjadi masalah yang terlalu berat juga mungkin ya Teh ya. Iya. Oke. Nah, by the way Sivitas UPI ngomong-ngomong tentang seputar PON Papua kemarin, PON Papua sendiri ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan selama 4 tahun sekali. Jadi baru kemarin aja diselenggarakan di Papua ya. Nah, buat Teteh sendiri nih, sebelumnya ini pernah ikut kegiatan PON gak sih? Atau misalkan pernah ikut kegiatan-kegiatan lain mungkin? Untuk PON ini yang pertama kali sih. Pertama kali ya, oke. Tapi untuk kegiatan yang lain, ya pernah contoh kayak Asian Games. Oke, Asian Games juga loh Sivitas UPI ya, keren banget nih Teh ya udah ini. Tapi Teh, kalau misalkan Teteh ngikutin gak sih perkembangan PON-PON sebelumnya gitu, atau baru fokus di PON ini baru sekarang aja gitu, karena mungkin Tetehnya ikutnya baru sekarang? Ngikuti sekali, karena target saya dari dulu pengen ikutan PON sih salah satunya. Widih, berarti udah ada planning juga ya Teh? Iya, ada planning. Nah, dari kapan sih Teh planning tersebut mungkin bisa Teteh persiapin gitu? Cita-cita sih dari kecil, cuman kalau kemarin ya 5 tahun kebelakang udah disiapin untuk mengikuti PON. Widih, berarti dari jauh-jauh hari dan jauh waktu mungkin ya, sebelum pandemi mungkinnya melanda, jadi Teh udah ini udah cukup mempersiapkan buat ikut ke ajang PON 2021 ini. Iya, betul. Nah Teh, mungkin dari Sivitas UPI ini ada yang kayak punya bakat tapi bingung gitu cara dia menyalurkannya, atau dia pengen ikut kompetisi, itu gimana? Nah, kalau dari pengalaman Teh Leoda sendiri gimana sih Teh cara kayak kemarin mengikuti kegiatan atau ajang kompetisi PON sendiri? Cara ikut bergabung mungkin lebih tepatnya ya. Iya. Kalau carinya biasanya hobi dulu. Misalnya kita sukanya lari atau badminton, kita cari klub daerah rumah deh gitu, atau enggak di daerah kota kabupaten. Setelah itu pasti nanti ada banyak informasi tentang kejuaraan sih. Oke. Jadi solusi pertamanya yaitu harus mencari dulu grup-grup cabang olahraga di sekitar kita ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan cara penyalurannya mungkin Teh berarti dibantu oleh lembaga tim kita berlatih ya? Iya. Oke. Oleh pelatih sama lembaganya. Oke, mantap banget sih. Nah Teh, buat Teh Leoda sendiri, kan Teh Leoda sekarang sambil kuliah juga ya, apalagi mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Gimana gitu Teh cara Teteh membagi waktu latihan dan waktu kuliah Teteh gitu untuk mempersiapkan PON ini tepatnya? Kebetulan kan online ya. Waktu kemarin tuh persiapannya, jadi bisa diatur lah. Oke. Bisa diatur juga ya. Iya. Biasanya bilang ke dosen sih biasanya. Jadi ada izin dispensasi gitu ya? Iya. Kalau dosen kan ada yang ikut juga kebetulan. Jadi ada negosiasi lah. Oke, iya nilai. sih. Iya sih, benar juga, karena mungkin ini juga ranahnya juga nasional ya. Jadi kayak memberikan sumbangsi kebanggaan juga buat UPI tercinta ini. Nah, abis itu Teh biasanya Teteh sendiri latihannya di mana sih Teh, dan biasanya pelatihnya itu siapa sih Teh? Kalau boleh tahu. Asik. Okay. Kalau latihan biasanya sih di FOK Cicahem. Cicahem ya.
Untuk pelatih saya namanya Teten Aliguna. Teten Aliguna. Boleh mungkin Teh Oda boleh sapa-sapa dulu pelatihnya, mungkin siapa tahu nonton kan. Wah, ada anak-anak didiknya mungkin lagi di sini. Boleh disapa dulu? Halo coach. Coach, oke ya. Nah, kalau misalkan tadi kan udah dijelasin ya hambatan Teteh dalam menggeluti dunia cabang olahraga ini. Tapi kalau misalkan kemarin nih, baru-baru kemarin pas Teteh ikut ajang kompetisi kejuaraan PON sendiri, ada nggak sih Teh hambatan yang mungkin kayak waduh ini agaknya berat nih gitu, kira-kira ada nggak Teh? Semua pasti ada sih. Oke. Cuman kita selalu evaluasi setiap beres sparingan gitu, ada evaluasi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Oke. Tapi biasanya kalau di masa pandemi ini hambatan yang cukup krusial dan umum mungkin Teh kira-kira apa sih Teh? Kayak contohnya kemarin aja mungkin Teteh rasain. Kemarin sih sampai latihannya di rumah ya, latihan sendiri. Serius Teh? Iya, dan itu susah sih menurut saya karena nggak ada yang mantau. Terus kan bisa aja gitu kan aplikasi ditipu-tipu. Terus gara-gara Covid juga PON kan diundur, harusnya 2020 jadi 2021. Oh iya, iya sih benar. Besar banget. Iya. Oke. Nah, tadi kan Teh Leuda sendiri udah menjelaskan gitu kan. Teh Leuda sendiri di PON ini pun baru pertama kalinya ya di PON, meskipun sebelum-sebelumnya Teh Leuda pernah mengikuti kejuaraan lain. Tapi ada nggak sih tantangan terbesar mungkin ketika Teh Leuda mengikuti ajang kompetisi PON ini? Tantangan terbesar sih ya lawan-lawannya juga pasti berlatih, apalagi selama 2 tahun kita nggak ada kompetisi sama sekali, jadi memanfaatkan ada video-video yang dulu 2 tahun sebelum ini gitu. Oh, jadi tantangan terbesarnya lebih kepada lawan ininya ya, Teh, lawan tandingnya mungkin ya. Karena belum pernah ketemu sama sekali selama 2 tahun. Oh iya, tapi ada nggak sih Teh kayak yang kenal kok tiba-tiba ketemu gitu, ada nggak Teh kira-kira? Ada sih banyak ya. Tentunya kayak relasi di dunia olahraga sendiri kan nggak sempit juga ya Teh, pasti banyak kenalan dari grup-grup cabang olahraga lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan kemarin sih kan Teteh mewakili Jawa Barat kan, mewakili Jawa Barat di ajang PON sendiri nih. Apa sih gitu Teh fasilitas yang telah pemerintah berikan gitu buat Teteh ketika Teteh memberikan sumbangsi ini buat pemerintah Jawa Barat? Jawa Barat sih ya ada, pasti tau lah kan, gaji termasuk. Terus peralatan yang mendukung sih, lumayan mendukung. Peralatan yang mendukung ya. Nah, ada nggak sih Teh dampak yang kayak dampak yang cukup pesat mungkin ya yang diberikan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah gitu dalam penunjang Teteh untuk lebih berkiprah di dunia ini gitu? Paling itu sih ya peralatan gitu. Oke. Sama pelatih juga sih. Dukungan kan, secara langsung juga mungkin ya dari pemerintah ya. Kan pelatih dipilih juga. Oh kan? Iya benar. Yang terbaik. Nah, gimana sih gitu peran seorang pelatih itu buat Teteh, Coach Teteh tadi siapa? Coach Teten ya. Teten dalam akhirnya Teteh bisa mendapatkan 2 medali sekaligus gitu. Sangat penting sih. Soalnya tanpa pelatih kita evaluasinya pasti kurang, karena pelatih yang tahu kondisi kita dan tahu kondisi lawan. Iya sih, benar juga, karena mungkin beliau juga sudah cukup berpengalaman ya di bidang-bidangnya. Tahu lah taktiknya. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan bicara soal kesibukan Teteh antara kuliah dan juga persiapan kemarin PON gitu ya. Gimana sih bentuk dukungan yang mungkin diberikan oleh kampus kita ini gitu, Universitas Pendidikan Indonesia, dalam kemarin Teteh ikut ajang pertandingan tersebut? Untuk UPI sih dari dosen-dosennya juga sangat mendukung sih, jadi mempermudah untuk atlet-atlet yang kemarin ikut, jadi nggak dipersulit sekali sih. Kalau boleh tahu dukungannya tuh kayak gimana sih Teh? Dukungannya kayak kemarin sih ada pelupasan kan? Iya. Masuknya dukungan sama pengukuhan kemarin sih. Oh iya. Kemarin kan sempat dikumpulin. Oke. Jadi cukup better ya antara dukungan dari lingkungan sendiri, lingkungan sekitar di luar kampus dan juga di dalam kampusnya sendiri ya Teh. Oke Teh. Tadi kan Teteh bilang kalau misalkan meskipun Teteh baru kali ini mengikuti kejuaraan PON gitu, tapi Teteh sering mengikuti pertandingan-pertandingan atau kegiatan-kegiatan PON sebelumnya. Nah, menurut Teteh ada nggak sih Teh
perbedaan antara PON sekarang dan PON pada periode-periode sebelumnya gitu? Perbedaannya enggak sih, cuma beda kota dan beda lawan sih. Iya sih, benar banget juga ya. Iya. Nah, Kan lawan ini ya, apa sih, ada yang baru-baru gitu. Iya. Setiap PON pasti ada yang baru. ya, tapi kalau misalkan di dalam mungkin Teteh juga banyak nanya-nanya juga ya ke yang lebih berpengalaman Iya. tentang kayak sekarang kan lagi pandemi juga kan, kayak harus vaksin lah ataupun swab kah, atau itu menjadi hambatan sendiri juga sih buat Teteh. Ya, hambatan sih, soalnya kemarin juga berangkat swab, terus sebelum tanding paginya di swab, pulang swab lagi gitu. Jadi sama karantinnya sih, yang males tuh karantinnya, soalnya kita kayak diem di rumah gitu. Oh iya, berarti ada perbedaan juga ya Teh, yang mungkin Teteh gali-gali ilmunya atau pengetahuan sebelumnya yang mungkin pada periode sebelum Covid itu lebih kayak syarat, bebas. iya, administratifnya aja ya mungkin ya, tapi Iya. sekarang ada syarat tambahan lainnya gitu ya Iya. Teh. Oke Sama sih. di tempat tanding juga ketat sih. Oh. Tapi kemarin Teteh di karantina di mana Teh kalau boleh tahu tuh? Tadinya di Cimahi, cuman karena pada nggak mau, ingin pulang, jadi di rumah sih sendiri. Di rumah sendiri. Oh, oke. Di rumah. Gak apa-apa ya Teh, gak apa-apa. Yang penting kita sudah mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke Teh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal cabang olahraga ini kan Teh udah sendiri udah berhasil memenangkan 2 medali sekaligus kan. 1 medali emas dan 1 medali perak gitu kan. Dan menjadi kebanggaan yang patut diapresiasi oleh kita semua gitu. Nah, gimana sih Teh kalau boleh tahu perasaan Teteh saat ini, atau mungkin setelah dideklarasikan bahwa Teteh ini dapet nih gitu, juara gitu? Campur aduk sih, kayak sedih, terharu lah, bahagia gitu, bingung gitu. Sedih, Campur terharu, aduk, ya. oke. Terus respon dari orang-orang sekitar Teteh gimana sih kalau boleh tahu gitu? Seneng, bangga, terharu sama sih. Ya aduh. Karena di nomor saya itu udah lama banget nggak ada medali emas. Wow, keren banget sih ya. Aduh, Iya. patut diapresiasi nih teman-teman Civitas UPI, karena mungkin tadi selain karena banyak dukungan dari lingkungan Teh Leoda sendiri, tapi tentu aja banyak lika-liku yang Teh Leoda hadapi ya Teh ya. Ya, sehingga sekarang Teh Leoda bisa merasakan keterharuan gitu, akhirnya bisa mendapatkan kejuaraan ini gitu. Nah, kalau ditanya soal kemarin nih Teh, kan persiapan kemarin sampai Teteh akhirnya lomba ikut kejuaraan dan menang gitu. Apa sih Teh hal yang berkesan dari kegiatan kejuaraan kemarin? Kejuaraan Iya. atau selama ini? Dari pas hal-hal yang berkesan yang pas Teteh ikuti gitu kemarin pas PON Papua. Paling berkesan sih kejuaraan, ya kaget aja gitu, paling jauh, paling ujung di Merauke. Oke. Tapi ada nggak sih kayak kejadian unik atau kejadian lucu gitu ketika Teteh mengikuti PON kemarin gitu? Unik sih, ketemu sama orang-orang sana aslinya gitu. Sana aslinya Iya, ya. Kayak seru, ternyata mereka tuh ramah gitu, nggak kayak orang bilang-bilang kan. Oke. Sampai akhirnya berada di titik kemenangan ini pun gak mudah ya Teh ya, karena aduh, iya sih Civitas UPI ini harus patut diapresiasi banget gitu Teh udah sendiri. Nah, by the way, kalau misalkan bicara tentang harapan nih Teh, kira-kira apa sih harapan dan target Teh Leoda gitu selanjutnya, atau kayak adakah gitu cita-cita planning ke depannya gitu, apakah mau ikut kejuaraan lain lagi kah atau apa gitu? Planning sih buat saya mau semoga aja ya jadi lumayan perorangan SEA Games, terus lanjut di Asian Games-nya juga, dan semoga juga dapat medali sih. Amin. Tentunya itu sangat yang diharapkan dan pasti diperjuangkan juga oleh Teh Leoda ya. Iya. Tapi kalau misalkan target yang paling dekat ini kira-kira apa nih Teh? Target terdekat sih main perorangan SEA Games. Perorangan SEA Games. Sebelumnya memang kelompok atau gimana Teh? Iya, bergu. Oh, bergu. Oke. Bergu. Teteh sendiri berarti ada pasangan gitu? Iya, jadi satu bergunya tuh 4 orang, satu cadangan. Oke. Nah Teh, kalau misalkan tadi kan harapan Teteh udah dikatakan ya, tapi kalau misalkan harapan Teteh buat ajang kompetisi PON buat
4 tahun ke depan gitu, kira-kira ada nggak sih? Atau mungkin Teteh kayaknya mau ada kesempatan buat ikut lagi gitu, kira-kira gimana nih Teh? Ya, semoga saya bisa ikut lagi. Amin, 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 amin. Tapi Untuk harapannya sih PON berikut lebih meriah lagi sih. lebih meriah ya. Dan semoga COVID ya udah hilang. Covid ya, amin. Itu sih yang kita kita tunggu-tunggu ya Sivitas UPI, karena memang pandemi ini mungkin memberikan kehambatan tidak hanya pada suatu kegiatan aja, melainkan semua kegiatan juga terpengaruhi ya Teh. Betul. Oke. Mungkin ada lagi yang mau Teteh tambahin? Enggak sih, udah ya. Oke. Nah, terakhir nih dari aku pengen bertanya ke Teteh, atau mungkin harapan Teteh buat atlet-atlet muda atau bahkan sivitas-sivitas UPI yang mungkin pingin melanjutkan jenjang seperti Teteh gitu, mengikuti jejak-jejak Teteh menjadi atlet, entah itu atlet cabang olahraga anggar juga ataupun cabang-cabang olahraga lainnya. Ada nggak sih harapan dan pesan-pesan Teteh untuk teman-teman sivitas UPI yang lainnya? Yang mau ikutan jangan takut untuk memulai karena kamu belum mulai, kamu udah kalah duluan. Widih, jangan takut untuk memulai karena kalau kamu takut memulai pasti kamu udah kalah duluan. Itu dia pesan dari Teh Oda gitu. Tapi sebelumnya Teh ada tambahan nih sedikit dari aku. Tapi ada nggak sih Teh adik tingkat mungkin yang kayak mengikuti jejak Teteh gitu? Ada sih. Ada. Oh, widih, keren banget sih. Oke, mungkin tidak terasa ya teman-teman Sivitas UPI dalam bincang-bincang hari ini bersama Teh Leoda gitu. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Teh Leoda karena udah menyempatkan waktunya mungkin ya Teh di sela-sela kesibukan Teteh hari ini ataupun kegiatan-kegiatan Teteh yang lain. Oke, sekali lagi mungkin ada closing statement gak buat teman-teman Sivitas UPI? Apa ya? Apa tuh? Buat krunya udah paling keren sih. Dan ini tuh rame banget sih, seru banget, nggak garing yang kayak orang lain kira gitu. Yeah, seru banget tim. Apalagi hostnya. Widih, terima kasih banyak ya. Aduh, ya aku kalau misalkan kalau dipuji tuh kadang-kadang suka agak-agak terbang gitu ya Teh. Oke Teh udah. Iya, terus aku juga mau mengucapin makasih banyak sekali lagi ya buat Teh Oda. Oke. Nah itu dia teman-teman Sivitas UPI, kegiatan hari ini bincang-bincang bersama Teh Leoda sekaligus pemenang cabang olahraga anggar pada PON Papua 2021. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi insight buat teman-teman semuanya dan juga menambahkan wawasan dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode Bibir Bincang-Bincang Ringan selanjutnya. Aku Alipia pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.